Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, ruksa, dan sekarang akan dilanjutkan dengan bab azimah. Pengertian azimah secara etimologi yakni disebut tekad yang kuat, seperti firman Allah di surat ketiga Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha la yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian secara terminologi, para ulama usul fikih merumuskannya dengan hukum-hukum Allah yang diisyaratkan kepada seluruh hambanya secara umum sejak semula. Maksudnya, bila hukum syariat masih sedia kala, itu dinamakan azimah. Tetapi bila telah berubah dan mengalami bentuk dengan beberapa syarat tertentu, itu dinamakan ruksa. Kemudian ulama usul fikih mengatakan bahwa azimah ada 4 macam, yaitu hukum yang disyariat sejak semula untuk kemaslahatan umat seutuhnya, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan seluruh hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, hukum yang disyaratkan karena adanya suatu sebab yang muncul, seperti hukum mencaci maki berhala atau sesembahan agama lain. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 108, yang artinya, "Dan janganlah kamu maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Kemudian hukum yang diisyaratkan sebagai pembatal atau nasikh sebagai hukum sebelumnya, sehingga mansukh seakan-akan tidak pernah ada, seperti halnya persoalan memalingkan kiblat dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." Kemudian yang terakhir, hukum pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku umum, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24, artinya, "Dan diharamkan juga bagi kamu mengawini wanita yang telah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." Baik, cukup sekian pembahasan bab azimah dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.